Pada kesempatan ini, saya Komodor Revisan Sinaga akan memaparkan secara singkat terkait dengan inbrank, yaitu pemasukan modal dalam perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum pertanahan pada Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan dosen pengampu adalah Dr. Diana. Inbrank atau pemasukan modal dalam perusahaan adalah transaksi yang memasukkan aset non-tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk inbrank adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Inbrank tanah jadi setoran modal secara aturan. Penyerahan tanah merupakan objek PPN, sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal persorangan, atau perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersamaan di mana ada setoran modal dari salah satu pemegang saham. Jadi pemegang saham yang ingin menyertakan aset non-tunainya ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Proses penyertaan aset non-tunai ini disebut juga dengan inbrank, yang bisa berupa tanah dan bangunan, baik yang hakiki dengan hak milik, yang dimiliki dengan hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha, maupun juga hak milik atas satuan rumah susun. Proses penyertaan atas modal dalam bentuk non-tunai atau disebut dengan inbrank ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan, termasuk untuk keperluan perpajakannya. Karena aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian dari jasa penilaian profesional atau appraisal yang independen, di mana cara penilaian atas penyertaan modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan pada nilai wajar yang disesuaikan dengan nilai pasar. Dengan begitu, nilai dari tanah maupun satuan rumah susun ini ditaksir sesuai dengan kondisi pada saat ini. Pada dasarnya, proses perpajakan ini dilakukan sama halnya mekanismenya dengan jual beli seperti biasanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal ini perpajakan ini ialah karena pemilik tanah yang akan mendapatkan saham, atau tanah ini bisa juga mendapatkan saham yang nilainya itu adalah sama dengan nilai tanah yang diserahkan. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari kepemilikan atas saham, sedangkan kata terbatas ini mengacu pada kewajiban pemegang saham yang besarnya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang 3 jenis modal yang berbeda. Yang pertama adalah modal dasar, di mana modal dasar ini adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut di dalam anggaran dasar. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PT bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nominal saham. Kemudian yang kedua yaitu modal yang ditempatkan. Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan benar-benar telah dijual, baik kepada pendiri PT maupun pada pemegang saham persero. Para pendiri telah bersepakat untuk mengambil bagian tertentu dari saham perseroan. Dan oleh karena itu, para pendiri perseroan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar atau menyetorkannya kepada persero.
Kemudian yang ketiga yaitu modal yang di-store. Modal yang di-store adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri atau para pemegang saham, yang disetor oleh para pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Bila memperhatikan pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau bentuk lain. Pada umumnya penyetoran saham berupa uang, namun Undang-Undang PT juga mengakomodir titipan saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yaitu yang disebut dengan inbreng. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ya atau inbreng ini harus disertakan perincian yang menjelaskan nilai atau harga, kemudian jenis, kemudian status, kemudian tempat kedudukannya, dan lain-lain hal yang dianggap perlu demi menentukan besaran nilai saham yang nanti akan diperoleh oleh penyetor tersebut. Kemudian, tata cara inbreng. Sebelum dilakukan inbreng, calon pemegang saham harus mengevaluasi nilai kekayaannya terlebih dahulu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang PT. Hasil penilaian akan dikonversi dalam bentuk permodalan. Nah, setelah penilaian dilakukan, para pihak akan membayar pajak untuk tindakan tersebut. Jika PT belum berdiri, penyertaan modal dapat dilakukan bersamaan dengan berdirinya PT. Sedangkan berdasarkan pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, apabila prosedur inbreng dilakukan pada saat telah beroperasi, maka rapat pemegang saham atau RUPS diperlakukan terlebih dahulu. Penyetoran modal ini akan mengakibatkan perubahan persentase kepemilikan saham. Memperhatikan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa penyetoran harus dicantumkan dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perubahan. Jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau inbreng terdiri atas benda yang tidak bergerak atau immovable property, maka pembayarannya menurut pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 adalah yang pertama, ini harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar. Kemudian pengumuman dilakukan dalam waktu 14 hari setelah akte pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan untuk penyetoran saham tersebut. Kemudian penjelasan saham yang diumumkan dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, yaitu agar diketahui masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyetoran benda sebagai modal saham tersebut. Nah, jika penyertaan atau penyetoran saham dalam bentuk inbreng ini atau dalam bentuk lain yang dititipkan dalam bentuk tanah, maka dokumen yang digunakan adalah Akte Pendapatan Dalam Negeri atau APDP. Nah, dengan ditandatanganinya APDP, sejak tanah tersebut menjadi milik perseroan, maka akte tersebut tetap harus dilaporkan kepada kantor pertanahan untuk mendaftarkan kepemilikannya. Demikian pula saham yang diperoleh dari penghasilan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk didaftarkan kepemilikannya. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan inbreng, bahwa penanaman modal inbreng mempunyai kewajiban dalam menyetor pajak penghasilan yang bersifat final dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, penyetoran modal berupa tanah dan bangunan. Besarnya modal yang disetor tersebut itu harus dihitung berdasarkan nilai pasar dari tanah atau bangunan yang diserahkan sebagai aset perusahaan. Yang kedua, penyetoran modal berupa harta kekayaan
ini disamakan dengan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli, sehingga pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Kemudian pengenaan pajak penghasilan. Nah, ini dilakukan karena jumlah aset modal yang disetor dan diakui dalam hal ini sama dengan nilai pasar tanah dan bangunan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ini harus diperinci yang jelas dan menjelaskan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan tentang titipan. Untuk titipan berupa inbreng tersebut harus diubah namanya dari semula atas nama pemegang saham menjadi atas nama PT. Wajib untuk mengalihkan nama saham perseroan berupa tanah, SHM atau SHG kepada perseroan apabila penyetoran modal berupa tanah. Selain itu, jika inbreng yang disetor termasuk mobil atau aset pribadi lain, hak kepemilikan properti juga dilepaskan untuk sepenuhnya menjadi aset perusahaan atau perseroan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan inbreng. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.